Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Meisi Ardiana Putri, nomor induk mahasiswa 2006 0211 0009 dari kelas Biologi A. Saya akan menjelaskan mengenai Madzhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang sering dikenal dengan Madzhab Syafi'i. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah studi fikih dengan dosen pengampu Dr. Haji Munirul Abidin, MAG. Di sini terdapat 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama, kemunculan Madzhab Syafi'i. Yang kedua, perkembangan Madzhab Syafi'i. Dan yang ketiga, pengaruh dari Madzhab Syafi'i. Topik pembahasan yang pertama adalah kemunculan Madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i merupakan salah satu madzhab Ahlus Sunnah yang muktabar dan bersumber pada sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Pendiri Madzhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy atau yang lebih dikenal sebagai Imam Syafi'i. Beliau juga dikenal sebagai Nasyir As-Sunnah. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Khusay bin Kilab al-Khurashi al-Muttalibi Asy-Syafi'i al-Makki. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Kemudian dibawa ke Mekah dan tumbuh besar di sana. Beliau dibesarkan dalam satu keluarga yang kurang mampu, karena pada waktu itu ayahnya telah wafat ketika 2 tahun kelahiran beliau. Namun, beliau selalu giat dalam mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Mekah. Kemunculan Madzhab Syafi'i dimulai ketika Imam Syafi'i mengawali pendidikannya dengan studi Al-Quran dengan guru yang ada di Masjid Al-Haram, hingga beliau mampu menghafal Al-Quran di luar kepala pada usia 9 tahun. Baru kemudian, beliau belajar ilmu fikih dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dalam bidang hadis,
Di Mekah, dia belajar dan bahkan sampai menghafal kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik, kepada Sufyan bin Uyainah. Kemudian, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk memasuki jenjang pendidikan tahap selanjutnya di bawah bimbingan langsung Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar ahli hadis, pendiri mazhab Maliki. Selama tinggal di Madinah, Imam Syafi'i telah menguasai ilmu mazhab Maliki yang dikenal dengan ahlul hadis. Hingga akhirnya dikenal di kalangan para ulama bahwa beliau termasuk Ashabu Malik atau pengikut mazhab Maliki. Setelah menguasai ilmu mazhab Maliki, kemudian beliau pergi ke Irak untuk yang pertama kalinya dengan tujuan mempelajari ilmu fikih dari Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf sebagai pewaris fikih Imam Hanafi yang terkenal rasional. Selama beberapa tahun di Irak, Imam Syafi'i menguasai ilmu mazhab Hanafi dan dikenal sebagai imam besar yang menguasai ilmu dua mazhab besar, yaitu ilmu mazhab Maliki dengan sebutan Ahlul Hadis dan menguasai ilmu mazhab Hanafi dengan sebutan Ahlur Ra'yi. Selanjutnya, beliau pergi ke Yaman untuk belajar dengan Yahya bin Husain dan diangkat sebagai mufti dan sekretaris negara. Pada saat itu, beliau pernah dituduh sebagai pengikut Syiah. Namun akhirnya ditolong oleh gurunya yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani karena memang tidak terbukti kesyiaan beliau. Dan Imam Syafi'i sempat kembali ke Mekah serta mulai menyusun kitab usul fikih yang dikenal dengan kitab Ar-Risalah dan kitab fikih yang dikenal dengan kitab Al-Hujjah sampai akhirnya beliau kembali lagi ke Irak dalam waktu kurang lebih 2 bulan untuk meresmikan dan mendirikan mazhab baru. Beliau kembali lagi ke Irak hanya dalam waktu kurang lebih 2 bulan karena pada waktu itu Baghdad sudah berubah. Tidak seperti ketika Imam Syafi'i di sana belasan tahun yang lalu. Sahabat sekaligus guru yang sangat dia kagumi, yaitu Muhammad bin Hasan, telah tiada. Kemudian Khalifah Harun al-Rashid telah wafat dan digantikan oleh putranya yaitu Al-Amin, tetapi kemudian digantikan oleh Al-Ma'mun. Baghdad baru saja diguncang perang saudara akibat perebutan kekuasaan. Teman diskusinya yang paling akrab kini tinggal Ahmad bin Hambal sebagai muridnya. Akhirnya, beliau memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di Mesir karena
Beliau cukup sadar bahwa di Mesir terdapat beragam kemajuan dan tradisi kebudayaan yang belum pernah dikenalinya. Kemudian, Imam Syafi'i melakukan usaha pertama kalinya dengan melacak sejarah pemikiran dan pandangan hidup masyarakat Mesir secara umum dan melacak jejak pemikiran hukum Imam Al-Lais yang terkenal telah berhasil menjembatani jurang perbedaan antara mazhab Madinah atau Hijaz dan mazhab Irak. Akibat konkret dari pelacakan terhadap tradisi pemikiran dan kondisi sosial geografis Mesir ini, dalam bidang pemikiran hukumnya adalah berbagai perubahan terhadap hasil karyanya yang telah ditulis di Mekah dan Irak. Lalu beliau merevisi seluruh karyanya dan mulai mendirikan mazhabnya sendiri berdasarkan hadis dan qiyas. Metodologi yang digunakan Imam Syafi'i merupakan hasil kolaborasi dari ilmu hadis yang dipelajarinya dari para ahli di Hijaz dan para ahli qiyas di Irak. Setelah itu, Imam Syafi'i mengumumkan bahwa pendapatnya yang final adalah yang tertulis di Mesir, yang telah dikembangkan dengan kajian ilmiah yang baru. Topik pembahasan yang kedua adalah perkembangan mazhab Syafi'i. Perkembangan mazhab Syafi'i sangat pesat dan telah tersebar ke berbagai negeri Muslim. Hal ini karena kontribusi muridnya sebagai ulama berpengaruh di negeri mereka dan pemikiran Islam dari mazhab ini juga sangat luar biasa serta tidak keluar sama sekali dari ajaran Al-Quran, Sunnah Rasulullah, ijma' ulama, dan qiyas. Mazhab Syafi'i berseberangan dengan kekuasaan mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi adalah mazhab Daulah Abbasiyah. Dan kondisi tersebut terus berlanjut di Mesir hingga setelah Daulah Fatimiyah menang dan menguasai hukum Mesir dan Syam. Mayoritas penduduk Mesir saat ini menganut mazhab Syafi'i. Untayan doa qunut yang sering terdengar pada sholat subuh setelah gerakan iktidal adalah doa yang sering diucapkan oleh Imam Syafi'i. Sedangkan penduduk Syam pada awalnya menganut mazhab Auza dalam masalah qadha, hingga kemudian Abu Zur'ah ad-Dimashqi asy-Syafi'i menguasainya di Damaskus. Akan tetapi, sebelum masa itu pun, mazhab Syafi'i telah memiliki tempat di hati rakyat Syam. Selanjutnya, mazhab Syafi'i juga menyebar ke Iran atau Persia, serta ke Marwa dan Khurasan pada akhir abad ke-3 Hijriah. Para ulama yang meriwayatkan mazhab Syafi'i sangat bersemangat untuk menukil kitab-kitab mazhab ini yang asli untuk dibawa ke negeri mereka dan menyebarkannya di antara para budayawan, sebagaimana mereka sangat bersemangat untuk menyebarkan gagasan fikih Syafi'i
ke tengah masyarakat. Tidak hanya itu, mereka juga bersemangat untuk membujuk para hakim dan para sultan agar mereka menjadikannya mazhab resmi di wilayahnya. Imam Syafi'i pernah tinggal menetap di Baghdad dan mengeluarkan ijtihadnya, yaitu qaul qadim atau pendapat yang lama yang diajarkan kepada muridnya di Irak dan sebagai permulaan tumbuh di Irak. Kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan mengeluarkan qaul jadid atau pendapat yang baru yang tumbuh di Mesir. Setelah tersebar di Irak, terutama Baghdad dan Khurasan, kemudian ke kawasan Jazirah Arab lainnya, hingga ke Hijaz, Suriah atau Syam, Yaman, Iran atau Persia, sebagian India, Pakistan, beberapa negeri di benua Afrika, dan juga Indonesia. Yang terakhir, topik pembahasan ketiga dari pengaruh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menjadi salah satu mazhab yang berpengaruh dan memiliki pengikut yang banyak dikarenakan mazhab ini merupakan salah satu mazhab Ahlus Sunnah yang muktabar dan bersumber pada sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Mazhab ini sesuai dengan ranah syariat Islam yang mana harus berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga sesuai dengan pemahaman salafus sholih. Selain itu, Imam Syafi'i sebagai seorang pendiri mazhab Syafi'i juga memiliki sikap toleransi bermadzhab yang demikian dapat ditiru dan diteladani dalam masalah furu, bukan masalah pokok. Hal ini dibuktikan ketika beliau pergi ke Baghdad setelah bermukim di Mesir. Beliau mendapat sambutan yang hangat dari pengikutnya, dan ketika itu diminta untuk menjadi imam sholat subuh. Pada saat itu, beliau tidak membaca qunut. Ketika pengikut beliau mempertanyakan Syafi'i biasanya membaca qunut dan hukumnya sunnah, beliau lalu menjawab, demi sopan santun, karena makmum di Baghdad pada umumnya tidak membaca qunut pada sholat subuh. Dari sini dapat kita lihat seorang mujtahid menyampingkan pendapatnya untuk menjaga perasaan orang banyak. Maka hendaknya diingat bahwa sikap yang demikian dapat ditiru dan diteladani dalam masalah furu, bukan masalah pokok. Dengan demikian dipandang amat wajar bila seorang ulama berbeda pendapat dengan orang lain dalam menyampaikan ajaran agama. Kemudian terhapuslah rasa fanatisme yang berlebihan terhadap mazhabnya. Hal itulah yang membuat mazhab Syafi'i menjadi salah satu mazhab yang berpengaruh dan memiliki pengikut yang banyak.
Kesimpulan dari 3 pokok pembahasan tersebut yaitu mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i dan bersumber Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Kemunculan mazhab ini yaitu setelah Imam Syafi'i melewati masa pengembaraannya yang lama di pusat-pusat studi hukum, di antaranya Mekah, Madinah, Yaman, Suriah, Irak, dan bertemu dengan beberapa pemikir hukum yang mewakili setiap daerah yang berbeda. Hingga akhirnya Imam Syafi'i menghabiskan sisa hidupnya di Mesir dengan merevisi seluruh karyanya dan mendirikan mazhab baru, lalu mengumumkan bahwa pendapatnya yang final adalah yang tertulis di Mesir. Kemudian mazhab ini berkembang sangat pesat dan telah tersebar di negeri Muslim, di antaranya tersebar di Irak, terutama Baghdad dan Khurasan, kemudian ke kawasan Jazirah Arab lainnya, hingga ke Hijaz, Suriah atau Syam, Yaman, Iran atau Persia, sebagian India, Pakistan, beberapa negeri di benua Afrika, dan juga Indonesia. Sebagai mazhab yang berpengaruh dan telah sesuai dengan ranah syariat Islam, mazhab Syafi'i memiliki pengikut yang banyak. Selain itu, Imam Syafi'i sebagai seorang pendiri mazhab Syafi'i juga memiliki sikap toleransi bermazhab yang demikian dapat ditiru dan diteladani dalam masalah furu, bukan masalah pokok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.